Bunuh diri dengan sebotol madu. Selain cerdas, Abu Nawas juga memiliki keterampilan lain, yaitu menjahit. Bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada seorang majikan bernama Mr. Amir. Keterampilan menjahit Abu Nawas sangatlah bagus. Dia juga bekerja dengan sangat tekun yang membuat majikannya sangat percaya dengan dirinya. Bagi majikannya, Abu Nawas adalah karyawannya yang sangat ia sayangi. Namun di satu sisi, Mr. Amir memahami satu sifat buruk Abu Nawas yang sering minum atau memakan makanan miliknya. Pada suatu hari, Mr. Amir pulang ke rumah dengan membawa sebotol madu. Abu Nawas yang kebetulan lagi bekerja melihat kedatangan majikannya tersebut, dan ia juga melihat sebotol madu yang dibawa Mr. Amir. Abu Nawas mendekati majikannya dan bertanya, "Apa isi botol itu? Bisakah saya memintanya?" Khawatir madu itu akan diminum oleh Abu Nawas, Mr. Amir terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa isi botol itu adalah racun. Abu Nawas sendiri sebenarnya hanya berbasa-basi. Ia sendiri tahu bahwa isi botol tersebut adalah madu. Tapi ia tidak bisa berbuat banyak karena ia menyadari majikannya tidak ingin memberi madu tersebut kepadanya. Tak berapa lama kemudian, Mr. Amir pergi. Pada saat itu Abu Nawas berpikir untuk mengambil madu tanpa menyinggung majikannya. Abu Nawas mengambil baju yang telah ia jahit lalu menjualnya. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli roti. Sekembalinya Abu Nawas ke tempat kerja, roti itu ia makan dengan madu milik tuannya. Sebotol madu habis dan Abu Nawas merasa sangat kenyang. Ia pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Namun tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa roti. Ketika ia ingin memakan roti tersebut dengan madu miliknya, Mr. Amir sangat terkejut melihat botol madu tergeletak di atas meja dan isinya telah kosong. Tidak hanya itu, Mr. Amir juga mendapati sepotong pakaian telah hilang. "Ini pasti perbuatan Abu Nawas," gumamnya dalam hati. "Hai Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi botol ini dan sepotong pakaian telah hilang?" teriak Mr. Amir. "Maaf tuanku, ketika tuan pergi, ada pencuri datang dan mengambil baju milik tuan," kata Abu Nawas. "Jadi apa yang kamu lakukan pada pencuri itu?" tanya Mr. Amir lagi. Melihat kemarahan tuannya, Abu Nawas sedikit gemetar. Namun ia tidak kehabisan akal. "Saya sangat takut dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lalu apa yang terjadi dengan isi botol ini? Apakah juga telah dicuri oleh pencuri?" tanya Mr. Amir. "Tidak tuanku, saya benar-benar minta maaf. Karena saya takut tuan marah, jadi saya memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan racun yang ada di dalam botol itu," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban masuk akal dari Abu Nawas, Mr. Amir tak bisa marah kepada karyawannya itu. Mr. Amir juga menyadari bahwa ini semua berawal dari kebohongannya kepada Abu Nawas. Seandainya dirinya tidak berbohong, ia bisa menikmati madu bersama Abu Nawas. Dirinya juga tidak perlu kehilangan sepotong baju. Pada suatu waktu, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sembahyang jamaah maghrib, mereka bercerita tentang kehidupan keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa,
karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Ia menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian ia berpura-pura pula menjadi orang buta sambil membawa tongkat. Lalu ia sengaja menabrak orang buta itu seraya berkata, "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya, lalu berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf, karena sungguh-sungguh saya tak sengaja." "Oh, engkau juga buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Ya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta pastikan memakai tongkat untuk berjalan," jawab si buta. Disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang buta. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Kalau begitu kita senasib. Saudara, bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Maka mereka berjalan bersama-sama dan orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu baik-baik. Sementara Abu Nawas pura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. "Wah, pundi-pundi ini banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Tuhan, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang. Sekarang uang saya yang dilarikan orang. Sial benar aku. Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, tepat pada tulang keringnya, biar tahu rasa dia." Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. "Aduh, aku kena," gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera beranjak mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas yang pura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Tuhan. "Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kena lagi nih, kepalaku jadi benjol." Si buta memegangi kepalanya yang benjol. Maka si buta panik dan heran. "Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan." Si buta menghibur diri.
Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar, tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta, dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka si buta. Setelah terkena lemparan beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenainya? Difikirnya lagi hingga berkerut keningnya. Si buta makin heran. Ia curiga. Tak lama kemudian, barulah si buta menyadari bahwa temannya itu, Abu Nawas, mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkan saya. Ambillah kembali pundi-pundimu ini." Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Kejujuran Abu Nawas diuji jin. Selain memiliki kecerdikan, Abu Nawas juga dikenal memiliki kejujuran yang sangat besar. Adalah kaum jin yang masih penasaran dan belum percaya akan kejujuran Abu Nawas. Salah satu jin kemudian ingin menguji Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk menebang pohon yang kemudian akan dijual untuk biaya kebutuhan keluarganya. Seperti biasanya, ia membawa sebuah kapak tua kesayangannya yang akan digunakan untuk menebang. Karena tidak hati-hati ketika bekerja, kapaknya tersebut terlepas dari tangannya lalu terjatuh entah di mana. Abu Nawas pun segera mencari-cari namun tidak kunjung menemukannya. Ia pun duduk merenung dengan perasaan sedih. Karena hanya memiliki satu kapak, ia pun merasa sangat sedih karena tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar menjadi seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya mulai labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat sedih sekali?" tanya jin. "Ya Pak, kapakku telah jatuh ke jurang, jadi aku tidak dapat melanjutkan pekerjaanku lagi. Padahal itu adalah satu-satunya kapak yang aku miliki," jawab Abu Nawas sedih. "Oh begitu, saya akan bantu untuk mencarikannya untukmu," kata jin. Sang jin pun mencari-cari ke sana sini sekitar tempat Abu Nawas menebang pohon tadi. Pada waktu itulah kesempatan jin untuk menguji Abu Nawas. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Jin itu ingin mengetahui apa reaksi Abu Nawas nantinya. "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin sambil menunjukkan kapaknya. "Bukan, kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Sesaat kemudian jin kembali mencari-cari dan selanjutnya kembali menunjukkan kapak kedua yang terbuat dari perak kepada Abu Nawas. "Bukan, itu bukan kapak saya," jawab Abu Nawas menolak. Jin itu pun mulai salut atas sikap Abu Nawas yang jujur. Jin itu berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu ini begitu jujur? Kapak yang lebih bagus dari kepunyaanmu?" tanya jin. "Pak, sesungguhnya aku sangat bersyukur atas apa yang aku miliki. Aku tidak ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hakku. Bagiku, kapak yang jelek itu adalah milikku. Dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual.
jelas Abu Nawas. Rasa syukur? Tanya jin heran. Ya Pak, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan menjadi hakku, tegas Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, sesungguhnya kedua kapak emas dan perak ini adalah milikku. Tapi karena engkau telah menunjukkan kejujuranmu yang besar kepadaku, maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu, kata jin sambil memberikan kedua kapak beserta kapak Abu Nawas yang telah hilang tadi. Abu Nawas sangat senang dan kembali bersyukur atas rezeki yang telah diterimanya. Jin itu pun pamit pergi meninggalkan Abu Nawas.